Baik, selamat malam Ibu Astin. Selamat Bagaimana malam Pak kabarnya? Abel. Ya, Puji bagaimana Tuhan kabarnya? kabar baik. Puji Ya, Tuhan kabar baik syukurlah. Pak Abel. Ya, Pak Abel kelihatannya bagaimana? ya syukurlah sehat juga, baik, semangat. Ya, Ibu Astin, Puji eh, Tuhan. Iya Pak. tadi Ibu ada menyampaikan bahwa eh, Ibu mau bertemu dengan saya. Kira-kira mungkin Ibu bisa menyampaikan kira-kira tujuan Ibu apa untuk bertemu dengan saya? Oh iya baik Pak. Eh, saya sedikit kesal melihat Oh ya. anak-anak ini di saat Hmm. pembelajaran itu sepertinya mereka bosan mengikuti pelajaran. Oh ya. Iya, Jadi saya bisa menangkap dari pernyataan Ibu. Jadi anak-anak di kelasnya Ibu ketika Ibu mengajar, jadi anak-anak itu merasa bosan begitu ya Ibu? iya Pak. Oh ya, baik. Jadi eh, kita perlu menyepakati kira-kira tujuan akhir dari sesi diskusi kita kali ini. Ibu menginginkan seperti apa dari anak-anak itu? Nah, yang saya inginkan itu eh, anak-anak di saat mengikuti pembelajaran di kelas itu mereka Mhm. aktif, mereka senang dalam kegiatan pembelajaran. Oh, begitu ya Ibu ya. Iya, Pak. Iya. Jadi ya kalau saya melihat Ibu ini cukup antusias ya dengan persoalan ini sehingga Ibu merasa perlu ada solusi begitu ya Iya, terkait dengan Pak. persoalan ini. Oh ya, Iya. baik. Jadi dari persoalan yang dialami oleh Ibu saat ini, uh, kira-kira di bayangan, kira-kira apa kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan uh, ini, misalnya ingin supaya anak bisa fokus mengikuti pelajaran Ibu. Kira-kira kekuatan yang dimiliki Ibu itu ada atau tidak kira-kira? Ada, Pak. Ada. Ya, bisa diceritakan kira-kira apa itu kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh Ibu? Ya, kalau keinginan saya itu Ya, eh, supaya anak-anak itu lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran, mereka aktif dan mereka senang. Itu ya. uh, mau mau membuat model atau metode pembelajaran yang menyenangkan untuk mereka. Oh ya. Iya, Bagus itu sebuah ide yang bagus. Dan saya juga sangat setuju dengan ide yang Ibu miliki. Memang sekarang kita perlu uh, membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak itu merasa lebih fokus di dalam mengikuti pelajaran yang kita berikan. iya Baik, Pak. uh, kira-kira apa ada peluang yang Ibu ingin ambil dari uh, kegiatan ini? Apakah mungkin ada peluang atau uh, strategi begitu uh, untuk Ibu jalankan untuk mengatasi persoalan Ibu ini? Ada Pak. Ya, ya, ya.
Kira-kira apa ya, Bu? Bisa diceritakan? Iya, dari saya itu saya merencanakan akan Mhm, uh, saya akan berkonsultasi dengan pimpinan, dengan mhm, uh, rekan-rekan guru iya, untuk ya untuk mencari waktu luang, uh, membuat ya pelatihan begitu terkait dengan membuat model pembelajaran yang menyenangkan. oh iya Itu iya, rencana saya sih begitu. Itu dari saya dulu. oh iya iya. Iya, Kira-kira di bayangan Ibu, kira-kira model pembelajaran apa yang bisa Ibu manfaatkan atau eh, Ibu ambil untuk bisa menerapkan di dalam pembelajaran Ibu di kelas itu? Kira-kira eh, model pembelajaran apa yang mungkin Ibu ingin ambil? oh iya. Melihat sekarang kan di zaman generasi Z ya Pak, Iya, 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 semuanya iya. serba dengan teknologi. Iya, Jadi iya. model pembelajaran itu salah satunya menggunakan media pembelajaran dengan berbasis IT, yaitu Oh kita iya, iya. menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, begitu. Astaga. Iya, karena selama ini ya lebih ke metode ceramah. Iya, iya, Mungkin iya, itu iya. salah satu hal yang membuat siswa bosan juga penerapan Iya, seperti iya. itu. Iya, Bagus ya. Jadi eh, dari model itu eh, kira-kira eh, yang lebih spesifik lagi kira-kira apa namanya? Tadi kan Ibu menyampaikan berkaitan dengan pembelajaran menggunakan IT di dalam pembelajaran. Mungkin Ibu bisa menyampaikan yang lebih spesifik, misalnya eh, kan IT kan berbasis teknologi tuh. iya, Jadi iya Pak. mungkin penggunaan ini PowerPoint atau apa info menggunakan Infokus atau ke berupa gadget atau apa mungkin diceritakan. Iya, menurut saya sih Mm-mm. dalam pembelajaran itu uh, setiap penerapan materinya itu bisa ditayangkan Gitu. dalam bentuk PPT atau bisa Ya, pakai Canva iya, iya, iya. atau dibuatkan video begitu. Itu kan Oh, supaya iya, menarik menarik siswa ya. iya, iya, iya. Iya, Bagus itu. Jadi kalau dengan saya juga sebetulnya sependapat dengan Ibu. Jadi memang PPT menggunakan video, kemudian kalau sekarang kan gadget kita menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Itu saya iya Pak. juga sangat meyakini bahwa itu sangat menarik untuk anak. Ya, jadi Iya, dengan metode ini saya pasti meyakini bahwa anak itu bisa senang, menyenangi pembelajaran yang diberikan oleh ibu. Jadi kira-kira apakah mungkin ibu ibu bisa tidak uh, menggunakan IT ini di dalam pembelajaran? Kira-kira IT, bisa, nah ya, jadi ibu punya kemampuan ya memanfaatkan IT. bisa, bisa. Ya ya. Jadi kira-kira rencana ibu untuk memanfaatkan IT, uh, apakah itu bisa membuat anak-anak itu bisa merasa lebih fokus dengan pelajaran yang ibu berikan? Iya, saya yakin pasti Ya, ya, anak-anak fokus mengikuti pembelajaran. yang ibu berikan ya. Iya, iya.
saya Oke, yakin baik. pasti anak-anak fokus. Ya, ya. Jadi kira-kira apa rencana Ibu ke depan terkait dengan pembelajaran berbasis IT ini? Nah, rencana terkait dengan pembelajaran berbasis IT itu, rencana itu yang pertama itu uh, tadi sempat saya sampaikan sedikit tadi. Iya, ya. Saya uh, sharing dengan rekan-rekan guru. Setelah itu Oh, iya. berkonsultasi dengan kepala sekolah bagaimana Ya, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi lah, ya, ya. berbasis IT, sehingga Ya, ya ada dampak yang kita harapkan itu, bahwa dampak yang positif lah untuk anak-anak dalam pembelajaran. ya. Jadi dampaknya anak-anak bisa lebih tertarik ya, lebih tertarik dan fokus ya. Fokus, iya ya. Ya, ya. Oke. Jadi jadi rencana Ibu bahwa Ibu berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian berbagi dengan rekan sejawat, Rekan-rekan. ya rekan-rekan sejawat di sekolah. Kemudian yang terpenting mungkin tentunya Ibu melaksanakan di dalam pembelajaran di kelasnya Ibu. Iya. Ya, kira-kira rencana aksi yang paling tepat untuk Ibu lakukan agar bisa berdampak langsung kepada peserta didik terkait pembelajaran berbasis IT ini. Kira-kira rencana konkret yang Ibu ingin uh, lakukan ke depan, kira-kira apa? Ya, rencananya itu uh, mengadakan setelah berkonsultasi dengan pimpinan, terus saling berbagi, Ya. saling sharing dengan rekan-rekan guru, Mhm. ya uh, mengadakan uh, kegiatan seperti pelatihan lah, Oh atau ya, uh, uh, ada mentoring begitu, Mhm. ya, sehingga rencananya itu minggu Oh, depan, ya, sehingga setelah uh, diadakan kegiatan itu mhm. bisa diterapkan untuk uh, pas masuk di pembelajaran efektif nanti. Oh Karena ya. ini Jadi, setelah MPLS nanti rencananya akan adakan kegiatan itu. aduh ini bagus sekali ya rencananya Ibu ini. Jadi Iya, iya. kira-kira eh, eh, apakah ada sesuatu yang perlu dipersiapkan terkait dengan perencanaan Ibu berbagi kepada teman-teman ya terkait dengan eh, pembelajaran yang memanfaatkan IT di dalam pembelajaran itu. Nah, kira-kira eh, apa yang Ibu ingin persiapkan terkait dengan hal itu? Ya, yang ingin atau yang saya persiapkan itu, yang pertama itu saya berbagi terkait dengan bagaimana membuat media pembelajaran dengan aplikasi Canva. Oh ya, Iya, baik. Jadi bagus ya. Ini iya, suatu iya. rencana yang bagus. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa jadi dengan kegiatan berbagi praktik baik terhadap rekan sejawat itu yang jelasnya bahwa semua guru itu pasti akan mempunyai pemahaman yang sama seperti Ibu terkait pemanfaatan IT. Ya, Iya, iya. jadi ini suatu rencana yang bagus dan rencana berbagi kepada teman-teman ini pasti ternyata akan berdampak kepada peserta didik. Iya. Ya, kira-kira
eh, rencana tindak lanjut ini kira-kira Ibu melaksanakan kapan ini kira-kira ini? Ya, seperti yang disampaikan tadi, itu ya secepatnya minggu depan itu bisa. Minggu Setelah depan. berkonsultasi ya setelah berkonsultasi dengan pimpinan terkait dengan ini, Ya. ya secepatnya 2 atau 3 hari itu langsung berjalan dengan kegiatannya. Oh iya ya, seperti itu ya. Ya, Ya kira-kira mungkin ada yang perlu membantu Ibu dalam kegiatan ini. oh iya, itu itu pasti ada Ya ya terkait dengan persiapan uh, barang-barang teknis itu, ya ya LCD, proyektor itu pasti ada. ya ya ya. 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 Ya, iya. Oke, jadi LCD proyektor itu kalau dimanfaatkan itu merupakan suatu contoh ya, suatu contoh bahwa Iya, pemanfaatan LCD ini juga bisa dilaksanakan di kelas nantinya. iya di Nah, saat jadi pembelajaran nanti. ya, di saat pembelajaran. Ini suatu tindak lanjut atau rencana yang sangat bagus menurut saya, dan saya juga sangat bersepakat bahwa ini akan sangat berdampak kepada peserta didiknya Ibu di kelas. Ya, nanti muaranya terakhir kan Harapan kepada anak-anak. Ya, iya, harapan ketika seperti itu. guru-gurunya sudah memahami dengan baik pemanfaatan IT, salah satunya tadi Canva tadi, Iya, pasti mereka akan eh, mempunyai pemahaman yang sama dengan Ibu dan mereka akan memberikan dampak yang berarti kepada anak-anak di kelas. anak-anak. Iya, Ya, iya. ya. Baik, terima kasih. Apakah mungkin masih ada yang mungkin Ibu uh, ini membutuhkan misalnya ada ini sumber daya lain yang mendukung Ibu misalnya. Tadi kan dari ini manusia mungkin ada dari segi sumber daya yang lain yang bisa mendukung. Ya, ya selain LCD, proyektor, laptop itu kalau dari saya itu saya yang siapkan. Terus ya uh, semangat dari Bapak Ibu guru untuk Ya, mengikuti kegiatan ini. Itu sangat penting, itu oke sangat baik. dibutuhkan. Ya, baik. Saya yakin dan sangat percaya bahwa Ibu pasti akan memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu guru di sekolah ya. Semangat Ibu ya. Saya mendukung Semangat. program Ibu untuk memberikan berbagi praktik baik kepada teman-teman guru di sekolah. Iya, terima kasih Pak, selalu semangat. Pasti. Ini apakah Ibu sudah merasa puas dengan apa yang ini? Apakah Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu tadi? Ya, dengan menceritakan keluhan saya Ya, tadi atau apa kesulitan ya, yang ya. saya hadapi itu, ya saya merasa Hmm, lega. Oh, ya, lega ternyata apa? seperti ini solusinya. Ya, Saya sudah temukan jalan keluarnya. Terima kasih, oke, Pak. baik. Baik, terima kasih Ibu sudah berkenan berdiskusi dengan saya. Saya bisa memberikan apa yang saya miliki dan kita bisa bersama-sama mengambil solusi atas persoalannya Ibu. Terima kasih Ibu, semangat dan semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih, Pak. Selalu semangat. Selamat sore, Pak Abel. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik dan tetap semangat seperti biasanya Ibu. Ya. Wah, luar biasa. Walaupun ada persoalan di sana sini tapi ya syukurlah kita tetap semangat.
Ya, Selalu semangat ya Pak. selalu semangat. Ya, pasti semangat. Nah, dengar-dengar ya ada yang Pak Abel mau ceritakan ya? Iya, benar Ibu. Jadi saya ini punya persoalan sedikit dengan saya punya anak di kelas ini. Jadi ada satu siswa di kelas saya, ini namanya Mario. Jadi dia ini ketika saya mengajar, dia itu selalu keluar masuk kelas dan susah sekali untuk tenang di kelas itu. Jadi 5 menit dalam kelas, tidak lama dia harus keluar minta izin dan ternyata dia tidak tujuan izinnya ke toilet, tapi dia jalannya ke kelas yang lain mengganggu teman di kelas yang lain. Seperti itu, Ibu. Jadi Oh, begitu. saya merasa sedikit terganggu dengan anak ini. Saya ingin bisa mengubah perilakunya seperti itu. Oh, Ya, jadi berarti um, muridnya Bapak si Mario ini dia selalu tidak selalu keluar masuk, berarti dia tidak tenang di kelas ya, sehingga Pak ya merasa dia terganggu begitu. kurang tenang. Jadi ya tenang di kelas itu paling hanya 5-10 menit begitu. Setelah itu dia keluar, keluar juga eh, tidak pernah izin juga. Jadi dia keluar, pokoknya tidak tenang dalam pembelajaran. Kapan saja dia kurang tenang begitu. Oh iya baik Pak. Nah, eh, karena percakapan kita ini singkat Pak, Hmm. jadi kira-kira apa yang Pak Abel dapatkan di akhir percakapan kita nanti? Atau Pak Abel harapkan di Jadi percakapan kita nanti? saya menginginkan murid saya ini dia bisa fokus, tidak lagi keluar masuk kelas. Jadi dia bisa tenang. Nah, begitu. Nah, dia fokus Oh, ketika saya berikan pelajaran seperti itu. oh Ya, berarti harapan Pak itu si Mario ini lebih fokus ya, ya, dalam ya, mengikuti pembelajaran di kelas. ya, ya. Uh, Menurut Pak Abel, Ya. uh, kira-kira murid yang fokus itu seperti apa ya? Kalau menurut saya, murid yang fokus itu eh, dia bisa duduk dengan tenang dalam beberapa eh, jam, ya dia tidak keluar masuk, itu menurut saya. Jadi dia artinya ketika saya mengajar dia mendengarkan dan memperhatikan apa yang saya sampaikan di depan. Itu menurut saya. Oh iya, uh, menurut Pak, murid fokus itu murid yang fokus dalam kelas, tenang, memperhatikan uh, Bapak Ibu guru yang lagi mengajar, begitu. Iya, iya. Baik Pak, uh, saya lanjut pertanyaan ya. Ya, Ya, kira-kira penyebab anak si Mario ini yang sudah tidak tenang di kelas atau dalam ruangan ini dan mengakibatkan dia sering keluar masuk ke ruangan itu apa penyebabnya? ya, itulah yang saya juga sementara bingung dan saya juga sedikit bingung ini kira-kira anak ini dia kurang tenang ini eh, apa penyebabnya. Tapi saya juga pernah berkonsultasi dengan orang tuanya.
Iya. dengan orang tuanya bahwa anak ini sering ditinggalkan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya kan dua-duanya apa namanya? Dua-duanya itu hmm, pergi kerja, dan karena orang kantoran itu biasanya pulangnya itu sampai dengan jam 2 jam, ya ada yang sampai dengan jam 8 malam karena mungkin harus lembur lagi, sehingga eh, anak itu di rumah itu dia dengan keluarga atau orang yang mungkin dia tidak suka, itu menurut kesimpulan saya. Jadi saya berdiskusi dengan orang tua itu, saya mencari tahu anak ini bagaimana keadaannya di rumah. Jadi seperti itu Ibu. Oh, baik. Berarti Pak sudah melakukan pendekatan begitu ya? Ya, 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 ya. Oh, berarti penyebabnya itu ya karena sering ditinggalkan oleh orang tuanya, ya karena kerjaan juga, terus di rumahnya juga anak ini orang-orang yang di rumah itu mungkin dia merasa tidak nyaman, akhirnya menyebabkan dia seperti itu ketika dia berada di sekolah. Ya, ya. Jadi di rumah ini kan dia sendiri. Memang ada tantenya yang mengurus dia, tapi eh, jadi di rumah ini hanya mereka dua sendiri saja. Jadi tidak ada orang lain lagi. Kemudian eh, orang tua dua-duanya itu malam atau sore dulu baru mereka pulang. Seperti itu. Oh, begitu ya, Pak. Ya. Ya, jadi kalau misalnya kondisi idealnya 10 nih, Pak. Kalau misalnya kondisi idealnya 10. Nah, ada level 1 sampai 10. Kira-kira kondisi si Mario ini, murid ini berada di level berapa itu? Kalau menurut saya dia, kalau dibandingkan dengan, kalau 10 ya level maksimalnya, berarti Iya. dia Mario ini kalau menurut saya ada di level 6, karena di satu sisi walaupun dia itu nakal, ya, dia itu sering keluar masuk, tetapi ada sisi lain dia juga menyayangi temannya. Ketika temannya Oh, tidak ada, begitu. begitu. Oh iya, berarti ya masih di level 5 begitu. Nah, kira-kira Ya, uh, kira-kira apa yang Pak Abel inginkan ada perubahan ke level berapa begitu? yang saya inginkan itu dia mencapai di level, ya, 8 lah, cukup menurut saya. Itu sudah cukup ya, Pak. Ya, Baik, Pak. Nah, kira-kira apa rencana Pak Abel ke depannya? kalau rencana saya, yang saya perlu berkoordinasi, berdiskusi, memanggil Mario itu secara perorangan misalnya. Saya memanggil dia secara pribadi, saya mencari tahu eh, apa penyebabnya sehingga dia bisa melakukan hal itu, menurut saya. Oh iya, berarti Pak akan melakukan pendekatan secara individual, Ya, mencari tahu penyebabnya apa sehingga uh, anak ini ya, ya, seperti ini ya.
di saat pembelajaran di kelas. Wah, luar biasa pendekatan yang Pak akan melakukan ini. Oke, Pak. Kira-kira dalam melakukan rencana nanti, ada tidak yang bisa membantu, Pak? Ya, kalau ada ya ada, karena saya bisa memanfaatkan teman-teman guru di sekolah, juga ini teman-temannya di kelas, ya, untuk mungkin kami bisa duduk sharing pendapat begitu, berbagi cerita, ya, seperti itu mungkin. Oh iya begitu. Nah, kira-kira rencana tindak lanjutnya itu kapan ya, Pak? Ya, jadi saya merencanakan, ya, karena ini persoalan kalau dibiarkan berlarut-larut pasti akan uh, mengganggu dirinya secara pribadi dan juga teman-temannya di kelas. Jadi saya berencana, ya, besoklah saya mulai ini melakukan hal itu. Wah, mantap, Pak. Ya, Luar ya, ya, biasa. Semangat ya. ya, Semoga ya, rencananya Pak, ya, yang Pak harapkan itu bisa tercapai. ya, Oke, baik Pak Abel. Eh, ya. Apa yang Pak Abel dapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya dapat bahwa percakapan ini bisa membantu saya, artinya memberikan apa ya, membuka pikiran saya yang sementara saya rasa macam buntu sekali. Ya, saya merasa macam buntu. Jadi tidak apa namanya, tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang pasti, sehingga dengan diskusi ini bisa membuka saya punya pikiran. Luar biasa, Pak. Ya, saya juga uh, berterima kasih kepada Pak Abel sudah berbagi uh, Ya, sama-sama. permasalahan yang Pak hadapi. Ya, selanjutnya, ya saya berharap semoga pendekatan-pendekatan yang Bapak akan terapkan terhadap anak ini berhasil, dan ya si Mario ini ada perubahan yang baik ke depannya. Semoga berhasil ya Pak Abel. Ya, Selalu terima semangat. kasih. Ya, Iya. Oke, baik Pak. Saya rasa baik, percakapan selamat kita malam. ya sudah cukup. Atau Ya, Pak Abel masih ini? ya, sudah selesai Ibu, sudah cukup dan saya merasa cukup puas. Ya, Luar biasa Pak. Ya, kalau begitu percakapan kita sampai di sini dulu ya Pak. iya, iya, iya. Terima kasih Pak Abel. Terima kasih. Semangat Ya, untuk tindak lanjutnya. ya, sama-sama. Selamat sore Pak Abel. Sore.